Selamat siang, saya Ilma CGP Angkatan 10 Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Hari ini saya tidak sendiri. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Marisa, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila di SMPN 10 Satar Belimbing. Ibu, apa kabar, Bu? Baik, Bu. Baik, Bu, hari ini kita akan melakukan bincang-bincang terkait masalah persiapan supervisi kelas, yaitu wawancara praobservasi. Di mana supervisi ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi Ibu sejauh mana pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas dan seefektif apa pembelajaran yang Ibu terapkan untuk murid-murid kita. Kemudian, Bu, mengapa kita melakukan wawancara atau wawancara supervisi ini atau wawancara praobservasi ini? Sebagai persiapan awal Ibu nantinya dalam melakukan atau melaksanakan proses pembelajaran di kelas, sehingga nantinya Ibu lebih matang, lebih percaya diri, sehingga bisa memberikan pembelajaran yang efektif atau yang terbaik bagi murid kita. Baik, Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama itu berkaitan masalah tujuan pembelajaran. Kira-kira nih kalau boleh saya tahu, apa tujuan pembelajaran yang Ibu susun? Ya, baik. Jadi berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya susun, saya mempunyai 2 tujuan dalam materi. Ini kebetulan materinya Bhinneka Tunggal Ika, Bu. Iya. Ya, jadi tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, jadi itu yang pertama. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu memahami urgensi pelestarian nilai tradisi, kearifan lokal dan budaya. Yaitu tujuan pembelajaran saya. Berarti Ibu menyusun 2 tujuan pembelajaran mengenai Bhinneka Tunggal Ika, yakni memahami urgensi pelestarian budaya, tradisi dan keberagaman. Baik, Bu, kemudian yang selanjutnya nih yang kedua, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin kembangkan nantinya? Baik. Jadi untuk area pengembangannya itu pada aspek sosial. Jadi di sini siswa dapat menunjukkan atau menyampaikan pendapatnya. Jadi mampu bermusyawarah. Yaitu kemudian di aspek pengetahuan. Jadi di sini melalui tugas berupa esai maupun pilihan ganda. Kalau untuk aspek keterampilan, jadi saya lebih melihat bagaimana penerapannya itu dalam kehidupan sehari-hari siswa. Jadi lebih tepatnya itu di sekolah. Berarti itu area pengembangan Ibu fokuskan ke aspek sosial, keterampilan dan pengetahuan ya, Bu, ya? Betul. Luar biasa, Bu. Selanjutnya nih, Bu, yang ketiga, saya ingin mendengar secara langsung dari Ibu rancangan pembelajaran yang Ibu susun dari segi strategi, dari segi model pembelajaran ataupun metode yang akan Ibu gunakan nantinya. Baik. Jadi mengenai strategi, jadi saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar murid yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Baik, Bu. Lalu pembagian kelompok sesuai dengan gaya belajar murid, Bu. Berarti ada yang ketiga masalah rancangan Ibu nih. Ibu rencananya kan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dalam pembelajaran sosial emosional siswa ya. Betul, Bu. Bu. Baik, Bu, selanjutnya terkait pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan media pembelajaran yang ingin Ibu gunakan nantinya nih terkait masalah media. Silahkan, Bu. Baik, untuk media pembelajaran, jadi rencananya saya menggunakan beragam teks atau contoh, kemudian LKPD, kemudian laptop. Berarti Ibu menyiapkan berbagai teks ya, Bu, beragam teks, kemudian ada LKPD juga dan laptop. Betul. Baik, Bu. Pertanyaan selanjutnya nih, Bu. Setelah saya mendengar rancangan pembelajaran Ibu susun, kemudian saya ingin mendengar nih kapan kira-kira Ibu mau melakukan kegiatan pembelajaran ya? Tentunya sesuai dengan jadwal yang sudah disusun ya, Bu, ya. Jadi mengenai kapan saya akan melaksanakan ini, lebih tepatnya hari Kamis minggu depan, Bu. Sesuai dengan jadwal. Sesuai dengan jadwal ya, Bu. Sesuai dengan jadwal yang sudah disusun. Baik.
Berarti nanti Ibu melaksanakan minggu depan, mudah-mudahan jam saya juga kosong, nantinya saya akan masuk di kelas Ibu, mendampingi Ibu, mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu terapkan nantinya. Kemudian saya juga akan mencatat terkait proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Iya, betul. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Jadi dari percakapan ini saya mendapatkan gambaran terkait strategi maupun media Oke. yang nantinya akan saya gunakan pada proses pembelajaran saya. Oke, berarti dari percakapan kita ini Ibu mendapat gambaran terkait proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan lebih terinci dan Betul. tergambar dengan jelas. Iya, betul. Nanti setelah pembelajaran Ibu lakukan di kelas, saya juga memohon waktunya sebentar. Nantinya akan melakukan wawancara pasca observasi. Iya. Jadi setelah Ibu melakukan pembelajaran di kelas, setelah saya amati nanti akan saya minta waktunya juga akan melakukan wawancara seperti ini, yaitu pasca observasinya. Iya. Terima kasih Bu atas waktunya, sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya. Ya, Semoga sama-sama. bermanfaat. Saya akhiri, selamat siang. Ya, selamat siang, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Ibu minta silakan salah satu untuk memimpin doa ke depan. Ayo, Siti. Siti, tolong. Ambil posisi berdoa. Saja tidak apa-apa ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang sakit? Absen dulu ya. Ya. Selen, ada Selen? Denias? Ipa Isati? Carmila? Christine Aura? Linda? Lomia? Pakai ya? Hah? Kenapa dia? Linda ada Linda kan? Matthew Swin, Tasika. Monica, Yanti Wulandari, Seren, Josi, Trivia, Yohana Gita, Yuni, Ziki. Bagaimana keadaan kalian hari ini, sehat? Sehat kan? Nah, kalau cuaca panas begini, jangan lupa bawa air minum dari rumah ya. Jangan terlalu banyak minum es, nanti sakit perut, nanti pilek ya. Karena ini musim kemarau, kita nggak tahu airnya itu bersih atau tidak ya. Jadi bawa air putih dari rumah ya. Ibu ingin melihat ya bagaimana perasaan kalian pada hari ini, terutama di sini kita akan mempelajari tentang Bhinneka Tunggal Ika. Sudah dipelajari sebelumnya tentang Bhinneka Tunggal Ika? Iya. Nah, sekarang Ibu minta kalian menuliskan bagaimana perasaan kalian pada hari ini. Apakah kalian senang? Apakah kalian sedih?
sedih, apakah kalian gembira, apakah kalian ingin dan sebagainya ya. Silakan. Kenapa? Supaya kalian bisa siap menerima pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Boleh di buku ini juga tidak apa-apa, sembarang saja, nggak usah disebut-sebutnya. Dan nggak usah disebut-sebutnya sayang. Di buku catatan pun tidak apa-apa. Nah, gimana perasaan kalian? Mungkin kalian tadi malam tidurnya tidak cepat atau tidurnya tengah malam karena apa? Karena sinyalnya lancar. Hari ini mungkin loyo, ngantuk dan lain sebagainya. Kita belajar apa materinya? Tentang masih tentang pendidikan tunggal ika ya. Masih tentang gender, suku, agama, ras dan antar golongan. Nah, sebelum kita mempelajari materi ini lebih jauh, Ibu akan memberitahu dulu tujuan kita mempelajari ini apa. Nah, harus tahu nih. Dan tahu tujuannya. Kalau kita berjalan, berarti kita harus ada tujuan. Nah, kalau nggak ada tujuan, kita berjalan terus, maka kita akannya sesat. Nah, jadi tujuan kita mempelajari ini ya. Yang pertama, yang kedua ya. Peserta didik diharapkan mampu memahami dan menjelaskan mengenai makna Bhinneka Tunggal Ika dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Itu yang pertama. Lalu tujuan yang kedua, melalui kegiatan diskusi, nanti kita ada kegiatan diskusi ya berdasarkan kelompok ya belajar yang sudah kita tes pada kelas 7 kemarin ya. Jadi peserta didik diharapkan mampu memahami dan menjelaskan apa yang dimaksud keberagaman dalam masyarakat Indonesia, itu gender, suku, budaya, agama, ras dan antar golongan. Jadi materi kita ini keberagaman gender, suku, agama, ras, antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia. Nah, kira-kira kalian ada pertanyaan tidak mengenai materi ini? Pastinya ada ya kan? Nah, maka dari itu Ibu minta kalian menuangkan pertanyaan itu ya ke dalam bukunya, ditulis pertanyaannya. Boleh pertanyaannya 1, 2, 3 boleh ya. Mau berapapun pertanyaannya boleh ya, tapi jangan lebih dari 5. Tidak boleh sedikit dari 3. Jadi minimalnya itu 3 ya. Paling banyaknya itu 5, nggak usah banyak-banyak. Kasihan nanti ya. Nanti boleh kalian membuat pertanyaan sesuai dengan materi yang akan kita pelajari. Ya, misalnya pertanyaannya apa itu gender? Misalnya kan, sudah tahu gender? Tahu? Ada yang belum tahu? Nah, pasti ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Nah, boleh itu kalian pertanyaannya terserah kalian membuatnya seperti apa. Yang penting mengenai materi ini. Ini judulnya ya. Ya, misalnya kalian buat apa itu keberagaman suku, misalnya kan? Atau misalnya pertanyaannya apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Atau pertanyaannya bagaimana penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ya, silakan kalian membuat pertanyaan. Jadi kelompok ini bekerja sama ya. Misalnya si administratif mau bertanya tentang apa, bisa silakan tulis di sini salah satunya boleh tulis ya. Oke, siap? Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya? Sudah? Sudah ya dulu. Ini belum ya? Oke. Dengan kelompok di sebelah. Nah, ini kita dengan kelompok di sebelah sana ya. Udah yang di sana tuh sudah? Udah?
bagaimana menjawab mencari pertanyaan dari Ibu? Ada sama nggak pertanyaannya? Sama enggak dengan yang kalian buat? Ada sama enggak? Hah? Ah, enggak sama kan? Bagus. Ini. Nah. Oh, ada sama yang pertanyaan yang kalian buat? Enggak. Oh, ini yang kalian ini jawab. Oke, silakan ya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Saya akan memaparkan hasil kerja kelompok kami. 1. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tapi tetap satu. 2. Bagaimana menghargai perbedaan suku yang ada di Indonesia, tidak boleh memilih teman dan tidak menghina satu sama lain. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, itu itu tadi materi yang kita pelajari, kalian juga sudah bekerja kelompok ya. Nah, dari pertanyaan tadi kita simpulkan bahwa yang pertama itu tentang Bhinneka Tunggal Ika. Ya, apa dari Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tapi tetap satu. Ya, berbeda-beda tapi tetap satu. Apa yang berbeda-beda? Berbeda suku, agama, ras, dan golongan. Tetapi kita tetap Indonesia. Nah, bagaimana menghargai perbedaan? Bagaimana kita menghargai perbedaan? Ya, ya, tidak memilih teman. Misalnya, saya ini tidak mau berteman dengan agama ini, saya tidak mau berteman dengan agama ini, tidak boleh seperti itu ya. Misalnya, tidak mau bergaul dengan suku yang berbeda, nah itu tidak boleh. Nah, kita tidak boleh memilih teman dan kita harus juga toleransi dengan perbedaan. Oke, itu saja. Minggu depan kita lanjutkan materinya, tetapi ada bab lagi yang berbeda, subbab yang berbeda. Untuk hari ini kita sampai di sini ya. Silakan kalian kembali ke tempatnya masing-masing. Silakan kalian istirahat. Selamat siang. Baik, selamat pagi Bu. Berjumpa lagi dengan saya. Saya Ilma, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Saat ini saya dibersamai kembali oleh Ibu Marista. Beliau adalah guru mata pelajaran pendidikan Pancasila di SMP Negeri 10 Satapuli. Kemudian saat ini juga saya dibersamai oleh pengajar praktik, yaitu ada Bapak Alois Roni. Selamat pagi Pak, apa kabar? Pagi. Baik ya Pak, Bu, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Beberapa hari yang lalu kita telah melakukan kegiatan supervisi kelas. Kemudian sekarang saya ingin berbincang-bincang kembali dengan Ibu terkait kegiatan kemarin. Sebagai bentuk evaluasi kita terhadap pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas kemarin. Siap ya Bu ya? Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu nih setelah melakukan kegiatan observasi kemarin? Bisa diceritakan Bu perasaannya hari ini? Baik, sebelumnya terima kasih Bu. Ya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Jadi berkenaan dengan pertanyaan yang Ibu ajukan. Ya. Jadi perasaan saya Bu saat melakukan observasi kemarin,
saat diamati langsung saya merasa sedikit tegang, mungkin karena tidak terbiasa. Namun saya merasa sangat terbantu juga. Kemarin sudah melakukan perbincangan pra-observasi, di mana ibu memberikan pertanyaan berbobot yang menuntun saya dalam mempersiapkan observasi pembelajaran dalam kelas. Kemudian saya juga merasa terbantu karena adanya evaluasi seperti ini, sehingga mampu membuat saya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Oke, terima kasih ya Bu. Jadi awal-awal perasaan Ibu ini sedikit tegang ya Bu ya, karena memang diawasi atau diamati langsung itu memang sedikit memberikan perasaan yang bagaimana dalam diri kita ya, beda dengan kita mengajar langsung tanpa diamati seperti itu. Namun semuanya berjalan dengan baik. Bu, selanjutnya nih Bu, saya ingin mendengar Ibu memaparkan bagaimana kira-kira nih proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin. Apakah sudah berjalan dengan baik dan apakah tujuan pembelajaran yang Ibu susun itu sudah tercapai atau belum? Jadi berdasarkan hasil ada refleksi yang ingin saya paparkan. Secara umum proses pembelajaran berjalan dengan baik dan sesuai perencanaan. Jadi kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan seperti diskusi kelompok, presentasi dan pengerjaan soal sudah terlaksana dengan baik. Kemudian aspek yang mungkin perlu saya tingkatkan, alokasi waktu di dalam menyampaikan materi agar siswa dapat memahami materi yang jelas. Jadi seperti itu ya Bu. Baik Bu, dari yang saya amati juga pada pembagian kelompok memang sudah berjalan dengan baik, dengan sangat baik. Hanya saja pada saat presentasi kelompok itu masing-masing dibatasi oleh waktu ya Bu ya. Jadi hanya sebagian atau perwakilan kelompok saja yang bisa menyampaikan pendapatnya. Seperti itu yang kemarin dari hasil pengamatan saya nih Bu. Selanjutnya nih Bu, pertanyaan selanjutnya, kira-kira bagaimana dengan area pengembangan kemarin yang kita kaji bersama? Apakah pada area pengembangan itu sudah tercapai dengan baik atau belum Bu? Baik. Jadi terkait area pengembangan yang telah saya rencanakan kemarin itu berpusat pada 3 aspek Bu. Yang pertama itu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi hasil refleksi bersama siswa dari segi pengetahuan, ini sudah memahami materi secara mendasar. Kemudian pada keterampilan itu hasil presentasi, siswa mampu menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Namun memang perlu perhatian atau bimbingan pada siswa yang kurang aktif. Lalu berikutnya pada sikap, siswa sudah mampu menghargai pendapat kawannya dan bergantian dalam menyampaikan pendapat. Berarti di area pengembangan pada proses pembelajaran yang Ibu susun itu Ibu berfokus pada 3 aspek. Yang pertama itu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dari segi pengetahuan, secara umum anak-anak sudah memahami materi secara mendasar ya, yang telah Ibu sampaikan. Kemudian pada keterampilan juga anak-anak sudah ada beberapa anak yang sudah bisa mampu menyampaikan atau mampu presentasi dengan baik. Namun ada beberapa siswa yang masih perlu bimbingan dalam presentasi ya. Kemudian dari segi sikap juga kita sudah mendapati beberapa siswa yang mampu menghargai pendapat temannya, itu juga sudah sangat luar biasa. Baik Bu, pertanyaan terakhir nih, kira-kira ada enggak kendala atau kekurangan yang Ibu hadapi dalam proses observasi kelas kemarin? Jadi yang pertama itu adalah pada manajemen waktu. Untuk presentasi kelompok sangat terbatas. Nah, itu juga perlu saya perhatikan nanti ke depannya. Kemudian yang pastinya media pembelajaran. Jadi saya perhatikan lagi dalam setiap pembelajaran. Berarti menurut Ibu kekurangan dan kendala yang Ibu hadapi ketika mengajar itu pada manajemen waktu untuk diskusi kelompok ya Bu ya, khususnya pada saat presentasi. Kemudian media juga, ya benar Bu, media juga itu harus memang kita pikirkan atau kita variatifkan di setiap pembelajaran karena agar siswa tidak bosan dalam setiap pertemuan pembelajaran kita. Luar biasa Bu, bagus sekali menurut saya Bu. Semoga kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat observasi kemarin bisa Ibu atasi di pertemuan atau pembelajaran berikutnya.
Dan semoga perbincangan ini juga menjadi refleksi, menjadi evaluasi baik terhadap Ibu sendiri dan juga saya sebagai pengamat, bisa memberikan dampak yang baik dan dampak yang lebih baik nanti ke depannya. Semoga kita sama-sama belajar ya Bu ya. Semoga dapat teratasi dengan baik segala kendala di pembelajaran berikutnya.